Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Eko Saputro, NIM 86, mahasiswa program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu ada 3. Yang pertama, analisis conjoin, yang kedua, analisis jalur, dan yang ketiga, analisis time series. Langsung saja ke pokok bahasan yang pertama yaitu analisis conjoin. Analisis conjoin mulai diperkenalkan pada tahun 1970. Analisis conjoin merupakan suatu teknik analisis untuk menentukan tingkat kepentingan relatif konsumen pada atribut yang menonjol dan memberikan kegunaan pada level-level atribut. Tujuan analisis conjoin yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri dari satu atau lebih bagian. Hasil utama analisis conjoin adalah suatu bentuk produk barang atau jasa atau objek tertentu yang diinginkan oleh sebagian besar responden. Variabel dan data. Yang pertama, variabel dalam analisis conjoin yaitu ada 2. Yang pertama, variabel dependent dan yang kedua, variabel independent. Yang kedua, jenis data dalam analisis conjoin. Jenis data pada analisis conjoin yaitu ada 2. Yang pertama ada data parametrik dan data non-parametrik. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu analisis jalur. Analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikan hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel. Tujuan dari analisis jalur yaitu ada 5. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga, menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Yang kelima, menghitung besarnya pengaruh suatu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Variabel dan data. Variabel dalam analisis jalur ada 2, yaitu yang pertama variabel eksogenus dan yang kedua variabel endogenus. Sedangkan jenis data dalam analisis jalur yaitu data matriks yang berskala interval. Selanjutnya ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu analisis time series. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu tertentu, misalnya setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Tujuan analisis time series yaitu menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendal. Komponen time series. Yang pertama ada trend atau bisa dilambangkan dengan huruf T. Merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Selanjutnya yang kedua ada gerak siklis atau bisa dilambangkan dengan huruf C. Siklis yang berulang biasanya lebih dari setahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Yang ketiga ada variasi musim atau bisa dilambangkan dengan huruf S. Fluktuasi dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun, disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik setiap tahunnya. Selanjutnya yang keempat yaitu variasi acak atau bisa dilambangkan dengan huruf R. Variasi acak diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Selanjutnya stasionaritas dan kointegrasi.
Stasioneritas merupakan salah satu uji dalam analisis time series yang bertujuan untuk menguji apakah deret waktu stasioner dalam rata-rata maupun varians. Sedangkan kointegrasi yaitu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang dari beberapa variabel. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.